Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para jamaah salat zuhur, ini Biorka Jilid 2. Tapi sebelumnya mari bersama-sama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini hidayah iman, hidayah Islam masih melekat pada diri kita, sehingga kita masih bisa meluangkan waktu untuk berkumpul dalam rajutan iman dan takwa dalam rangka mengibadahi Allah. Karena tugas manusia sesungguhnya hanya beribadah pada Allah. Salam dan salawat mudah-mudahan tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, para sahabat, tabi'in, tabi'in, sampai kita umat nanti ke yaumil akhir, amin. Para jamaah salat zuhur, 1 bulan yang lalu tepatnya tanggal 18 Agustus kami Madrasah Aliyah Yabis sempat kaget karena waktu melihat pengumuman di portal kompetisi sains madrasah, ternyata ada 5 siswa kita, diantaranya 3 juara 1, 2 juara 2, terpaksa harus mewakili Kementerian Agama Kota Jakarta Utara dalam kompetisi sains tingkat provinsi. Mungkin sebagian kemarin kasus di MAN 4 saya ceritakan. Mungkin Pak Helmi nanti bisa membantu saya mengisi materi itu di sini. Menyambung kemarin, jadi lembaga ini mulai tahun 70-an udah mendesain bahwa landasan sumber daya manusia itu adalah spiritual quotient-nya dulu, makanya agamanya. Nah, kalau dalil-dalilnya udah biasalah, dalil-dalil agama yang disampaikan ustadz-ustadz di sini kan udah luar biasa. Karena pada dasarnya manusia itu hanya taat beribadah pada Allah. Ini mungkin Ustadz siapa ini? Siapa kamu namanya? Ya. Gimana? Wa ma khalaqtul Guru Quran Indonesia siapa? Terus omelin tar. Ayo. Wa ma Bapak-bapak semua. Bapak Ustadz Dafa, wa ma khalaqtul jinna illa liya'budun. Artinya apa Mas Dafa? Tidak akan kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Nah, subhanallah. Nanti makan padang tapi bayar sendiri. Ya. Pertama itu, esensi manusia itu ibadah. Esensi ibadah itu apa? Nanti Ustaz Anggu lah. Esensi ibadah itu penghambaan. Esensi penghambaan itu apa? Kita tunduk dan patuh dengan perintah yang memberikan, yang kita sembah. Nah, yang pertama, jadi esensi manusia itu penghambaan. Mohon maaf, walaupun nanti bisa dibantah, mati tidak urut tua. Tapi yang tua-tua, ingatlah bahwa akhir kehidupan dunia adalah al-maut. Nah, bahasanya Pak Ustadz Angkuk nih. Dalilnya jangan nanya saya Pak, saya guru matematika. Kalau Bapak nanya 2x sama dengan 10, x nya berapa, saya jawab langsung, nggak usah pakai kredit.
Nah, kalau Bapak nanya laporan keuangan ke saya bantu. Mau laporan keuangan kayak apa, mau minus berapa, saya bisa ngakalin. Kira-kira begitu. Nah, Ustadz nggak punya audit keuangan, saya ajarin audit keuangan. Nih ya, esensi dari penghambaan, dari ibadah itu penghambaan. Esensi dari penghambaan itu ada tunduk dan patuh terhadap apa yang diperintahkan. Nih, kebanyakan umat Islam kalau sudah al-hakam, hukum Islam udah disepelekan. Padahal, mohon maaf, mau tidak mau negara Indonesia harus mengakui di UIN itu ada jurusan hukum Islam dan tidak pernah dihapus. Ini mohon maaf, Ustaz Arif nanti bisa menjelaskan tuh jurusan dalam salah satu di jurusan syariah itu ada nanti. Ada nanti pelajarin tuh hukum keluarga Islam, ada hukum ekonomi Islam, ada itu dipelajarin. Kalau secara keilmuan nggak pernah dilarang, tapi ingat waktu ilmuwan cendekiawan Muslim ingin mendirikan bank syariah luar biasa, tantangannya luar biasa. Baru holdingnya ini dibikin namanya BSI, Bank Syariah Indonesia, itu baru mungkin 2 atau 3 tahun yang lalu. Dulu unit aja Pak, unit misalkan Mandiri punya Mandiri Syariah, BNI punya BNI. Nah, baru kalau nggak salah 3 tahun atau 2 tahun yang lalu baru holding, dibikinlah satu lembaga yang membangun Bank Syariah Indonesia, BSI. Itu yang pertama. Makanya anak sekalian dengerin, jangan tidur. Mau jadi pemimpin jangan segitu tidur. Bangunin. Yang tua-tua aja tidur, yang tua-tua aja nggak tidur, masa yang muda-muda tidur? Nih, makanya kalau disampaikan petuah itu hatinya ditata dulu supaya Anda dengan sadar menerima dengan petuah-petuah itu. Kenapa orang menolak dengan hukum Islam? Karena dia tidak sadar hukum Islam itu akan menata manusia akan menjadi lebih baik. Mohon maaf, di Eropa prinsip bank syariah itu 30 tahun yang lalu sudah diterapkan. Bapak nanti bisa, mohon maaf, kalau di Eropa terkenal, di Inggris itu namanya Standard Bank. Itu udah menggunakan prinsip syariah dari dulu. Karena dia tahu orang-orang ilmuwan di sana itu tahu mempelajari prinsip-prinsip syariah Islam itu luar biasa, berkeadilan. Cuma masalahnya ini ada oknum, mohon maaf ya harus saya sebut, ada oknum yang melabelkan dirinya Islam, tidak menebarkan Islam itu sebagaimana ajaran Islam rahmatan lil alamin. Mohon maaf, harus saya sampaikan. Ada orang yang sudah dianggap tokoh agama Islam, ustadz, tapi tidak sayang sama istrinya. Bukan berarti kalau istrinya 2 itu tidak sayang sama istri pertama, bukan begitu. Cuma Rasulullah memanggil istrinya Humairah dengan kasih sayang. Ini memanggil istrinya kayak manggil pembantunya. Jadi menganggap istrinya itu udah kayak pembantunya itu salah. Pakai prinsip apapun salah. Ini salah satu contoh nih, contohnya begitu. Ini mohon maaf bapak-bapak, saya juga udah jadi bapak Pak. Kadang-kadang memanjakan istri itu penting. Nih, begitu. Jadi pahamin. Jadi kalau kita memahamin, jadi belajar agama tidak sebatas hafal hadis. Kalau ceramah harus hafal hadis. Kalau nggak hafal hadis nanti nggak bisa disampaikan kan. Kalau saya kan beruntung jadi tidak harus hafal hadis kok. Hafal Quran lebih hebat, tapi memaknai ajaran itu seperti itu. Jadi kalau nanti kita sudah yang murid nih, mohon maaf, murid siswa bahasa Arabnya apa Ustaz? Mutolib ya? Tulab. Nah, kalau banyak Tawalib. No, nih guru saya dulu, cuma saya waktu itu bahasa Arabnya nggak khatam. Nah, Anda sebagai siswa memahami duduknya jadi siswa itu sebagai apa?
Tadi saya di demo 6 orang tua, anaknya dipulangkan. Sampai kapan Pak? Sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Oh, saya udah belajar hukum Pak. Kok begitu? Sampai anak bapak, anak ibu memahami duduk permasalahannya. Kenapa ini kemarin akan terjadi tawuran? Hati-hati. Anda kalau sudah ada indikasi, saya ulangi. Karena apa saya bilang? Esensi pendidikan anak bukan di guru. Jadi kita jangan diomelin terus nih. Udah gajinya kecil, diomelin. Nah. Mendingan jadi jamaah Pak, nggak pernah diomelin. Jadi esensi pendidikan Anda adalah kewajiban orang tua Anda. Jadi kalau sekolah merasa tidak mampu, madrasah tidak mampu mendidik Anda, dikembalikan ke sekolah. Orang tua. Ke orang tuanya. Gitu. Itu udah bener, jalurnya bener. Emosi Ustaz. Iya, di demo emak-emak sama bapak-bapak. Nih, dengerin nih. Kalau Anda memposisikan sebagai peserta didik, luar biasa. Nggak ada guru nempeleng murid. Yang ada murid apa? Nyuciin kaki gurunya nih. Waduh, cuciin kaki. Ya, cerita-cerita sahabat begitu. Untuk dapat satu hadis itu luar biasa perjuangannya. Jalan kaki. Kalau dari Imam Syafi'i mana Ustaz perjalanannya? Iya, aduh. Itu perjalanannya luar biasa itu untuk dapatkan satu hadis itu mungkin kalau bahasa sekarang berhari-hari untuk mencapai guru itu. Sampai 6 bulan. Oh, sampai 6 bulan tuh. Itu belum saya baca tuh. Belum sampai situ belajar saya kemarin. Nah, guru juga seperti itu. Ini mohon maaf, saling menyalahkan nih. Pak Elmi salahin, kenapa mentung anak? Ya anak ibu Badung, kenapa Badung? Gurunya nggak bener. Nah, repot lagi kan muter tuh. Lingkaran setan. Ini pendidikan, Pak. Pendidikan itu holistik. Kalau bahasa kerennya Ustaz, oh nggak ada nih. Ustaz guru ekonomi siapa, Pak? Ustaz jangan pakai partai lah. Guru ekonomi siapa? Pak Firman, Ustaz Firman. Harus holistik penyembuhannya. Nih mohon maaf, anak di sini nggak sholat ditempeleng, nggak sholat digebukin di rumah. Bapaknya nggak sholat, emaknya nggak sholat, neneknya nggak sholat, udah mati, kakeknya nggak sholat, repot lagi. Gimana pendidikan holistik akan terjadi? Nih mohon maaf, yang punya keluarga di rumah, tolong nih diperhatikan nih. Saya mohon maaf, walaupun tidak terlalu sering, saya telepon anak saya yang di kos-kosan Pak. Kalau yang di pesantren mah insya Allah lah, ada ustadznya, ada mugabirnya. Kalau yang kuliah-kuliah itu kan kita sering berkomunikasi Pak. Tanya, jangan nanya udah makan belum nak, jangan. Sholatnya gimana, dijaga nggak? Masya Allah. Ya iya. Guru juga begitu. Ustadz Muslimin nih, aduh mohon maaf Ustadz, ada saya sebut namanya nih. Izin dulu ku. Gurunya yang nggak sholat, tuh ditandai. Kalau perlu dinaikin gaji. Kok nggak sholat dinaikin gaji? Biar sadar. Oh ya, gitu. Begitu. Kode. Yang saya sholat, yang nggak sholat. Sholat pulangin istrinya. Iya nanti Ustaz. Seminggu lagi. Nih mohon maaf begitu. Jadi komprehensif nih. Jadi artinya semuanya berjalan dengan baik sehingga nanti fungsi integratif dari pendidikan itu luar biasa. Masa yang ngantuk aja tiap hari, bentar lagi tidur. Mohon maaf Ustaz Angku ya, mau izin ini. Saya capek, menurut saya cuma ngajari anak ini, suruh latihan sholat 2 rakaat. 2 rakaat enggak lebih dari 5 menit, nah akan membantu Anda memperbaiki kekurangan sholat fardu Anda. Namanya sholat baku, mohon maaf, rawatib. Ya Mas Ustaz Dafaya, ini pesantrennya nggak katam Pak, jadi begini. Kabur ya. Nah, Mas Sikit juga begitu. Saya udah ngecek Pak 3 siswa udah saya suruh cek urin kemarin. Hasilnya baru dalam proses. Nanti dievaluasi. Nih kemarin mau cek urin minum apa dulu nih. Nanti kelihatan di situ. Negatif, positif misalnya.
Sebagai data Pak, jadi kita punya data, semuanya berbasis data. Kalau sudah seperti itu, luar biasa nanti. Mohon maaf Pak ya, ini sampai saya ditanya, kenapa Yapis bisa juara umum? Saya cuma waktu itu bingung jawabnya apa. Ya karena anak sering ngaji Ustaz. Jawabannya itu. Karena apa? Desain kita tiap pagi ngaji. Desain kita tiap hari ngaji itu. Walaupun ada yang nggak bener Pak. Yang model-model yang ngantuk-ngantuk itu kan ngajinya nggak bener tuh. Itu bangunin tuh. Nah, saya jadi ingat ilmuwan Muslim Iqbal tuh. Jangan pernah berhenti. Kalau Anda berhenti akan tertindas. Gitu saja. Muhammad Iqbal kan tuh kata-katanya tuh, luar biasa. Jangan pernah berhenti. Kalau berhenti Anda akan tertindas. Nah makanya bapak-bapak, saya luar kalau melihat bapak-bapak ini semangat dengerinnya gitu, luar biasa nih. Ada yang ngantuk 1-2 wajar lah. Kan semua orang tidak bisa masuk neraka, tidak bisa masuk surga kan. Ada yang masuk neraka. Karena Allah punya perjanjian tuh nanti. Perjanjian sama setan Pak, sama iblis itu ada perjanjian sama Allah. Boleh ya iblis itu penggoda manusia, tapi yang manusia yang tadi yang lalai kenikmatan surga tidak bisa dibayangkan di dunia. Nggak bisa. Lo nggak bisa ngebayangin, kalau bahasa Ustadz ini surga apa bidadari, nggak bisa dibayangin, salah itu. Itu logika manusia yang salah. Kenikmatan surga itu tidak bisa dibayangkan dengan apapun kemakan. Makanya nanti ada Ustadz nggak enak masuk surga sendiri, Ustadz goblok gitu. Iya iyalah, ya nggak apa-apa masuk surga sendiri kalau takdir Allah begitu. Masa ada kata Ustadz nggak enak masuk surga sendirian? Enak-enak aja. Kata siapa nggak enak? Orang masuk surga kok nggak enak. Allah takdirkan kita masuk surga sendirian, luar biasa. Walaupun itu tidak mungkin dalam logika. Sekarang nabi-nabi aja udah ada 25. Masa masuk surga sendirian? Ada nabi yang udah pasti masuk surga. Ada mujahid yang masuk surga. Ini kalau ada orang ceramah, ya nggak enak masuk surga sendirian. Ini Ustadz geblak gitu. Jangan diundang lagi. Promosi biar saya diundang gitu Pak maksudnya. Nih kembali lagi ke tadi, ini anak saya hebat nih ya. Nih kalau kemarin kan biurka itu, sekarang Anda siapkan nanti nama Anda terpapar di sono. Muhammad Iqbal diterima di Nanyang University. Nah kan keren, tahu Nanyang seperti di Cina, perguruan tinggi terbaik di Cina. Nggak apa-apa kan, hadisnya Ustadz Angku, tuntutlah ilmu walaupun negeri Cina. Gimana hadisnya? Untuk ilmu walau. Nah subhanallah, siapa namanya? Oh ya, anaknya Pak Mahmud. Bagus lah, bapaknya pintar, masa anaknya nggak pintar. Kan begitu kan, luar biasa nih. Nah misalkan nih, siapa ini ahli fisika menemukan katrol yang bisa mengurangi beban apapun. Nah, keren kan? Orang narik bebannya 100 kilo, jadi cuma 1 kilo gimana? Pakai sistem katrol bisa. Kemarin katrol apa itu? Pak Ustadz ahli ilmi yang di kitab apa itu kemarin yang dibahas, fisika terintegrasi. Aduh, Ibnu siapa? Aduh lupa lagi tuh. DC harusnya ada lomba tiap hari Pak, biar nggak lupa. Siapa Mas? Ya Allah, makanya kamu nggak menang tingkat provinsi. Nah tuh begitu Pak. Nanti kalau sudah berkembang, termasuk nanti ilmu pengetahuan, orang-orang sepuh juga punya ilmu pengetahuan, karena harus punya kewajiban ngajarin ke anak, mungkin cucu. Cuma kalau ditanya, kakek saya disuruh gambar masjid, ini suka tuh TK-TK. Masa kita nggak bisa gambarin masjid, simbolnya? Kakek saya disuruh menyebutkan rukun Islam. Nah, masa nggak bisa? Rukun iman atau apa ya? Kalau yang SMA sudah ada itu. Nah, kemarin ada pembahasan tuh khilafah sama khalifah. Nah, urgensinya apa? Kita punya keilmuan itu kan bisa menjawab anak kita, minimal anak kita kalau nanya Pak. Terus sengaja sempet saya juga bingung nih ya, ditanya bahasa Arab sama anak saya. Waduh, harus belajar dulu lah. Makanya dikit-dikit paham itu. Belajar sama Ustadz Arif.
les saya. Kilat 5 jam selesai. Karena duitnya sampai situ. Hafal alif ba ta. Pokoknya hafal lah insyaallah lah. Jangan dites, pokoknya jangan dites ya. Jangan dites. Nantilah nanti. So, anak sekalian hebat, orang tua juga hebat, jamaah juga hebat. Saya yakin pada diri kita itu ada bahasanya Ustadz Hamidah itu giroh, semangat. Giroh kita untuk memperjuangkan Islam itu nanti suatu-suatu akan diuji. Bener nggak? Nih jangan-jangan bantu madrasah itu gara-gara gaji. Kalau nggak digaji, nggak bantu misalnya. Atau gara-gara nggak ada tempat lain yang bisa menampung kita. Misalnya saya nggak laku di tempat lain, udahlah, habis aja. Nah, bisa jadi itu niat-niat begitu harus dihilangkan. Atau jamaah yang di sini nih, udahlah di PTDI aja, yang masjidnya nggak punya pintu. Bebas kan? Nah ini kan 1000 pintu kan? Nah, udaranya seger. Nah, bau dikit lah nggak apa-apa. Tapi insya Allah nanti bau di surga lebih. Nah, kasturinya. Itu Mas Amer ya. Paham Mas Amer? Jadi jangan nanya anak sekarang kok masih pengen tawuran. Aduh ya Allah, polisi udah kewalan tuh. Di mana-mana terjadi tawuran. Kemarin di mana itu? Di Jatinegara tuh. Antar kelompok. Udah dihilangin aja yang gitu-gitu. Hilangin, apa sih fungsinya tawuran? Ntar kalau mau perang saya ajak saya daftarin ke Palestina. Lu kalau mati syahid. Ini tawuran sama temennya. Najis mugolazo. Palestina. Lu tembakin tuh orang-orang kafir Israel. Begitu. Lu kalau saya daftarin mau nggak? Saya daftarin sekarang kalau mau. Jangan cuma temennya dipalak-palak. So, tentara Israel mau lu palakin, ambil senjatanya, ambil duitnya, ambil rumahnya. Begitu. Ini Afkar, kalau kabur jangan begitu. Kabur itu seorang Filipina bergabung sama tentara Moro Ustaz ya. Begitu. Ya Alimuddin ya, begitu. Juang, saya kirim ke Papua nanti, bikin pesantren di sana. Iya, mau. Kalau mau saya daftarin, saya punya kontak tuh kemarin Politeknik Fak-Fak. Dia membutuhkan orang-orang Islam di sana. Nggak percaya. Tanya Pak Helmi ya. Kita sudah komunikasi, Pak, yang penting anak itu punya NISN, ke sana saya cariin beasiswa, saya urus. Tuh. Begitu caranya. Yuk, bapak-bapak juga begitu. Kalau punya anak-anak, taruh di madrasah kita. Kita kerjasama untuk membina putra kita. Putra-putri kita maksudnya. Untuk Wahid mau? Mana? Ke Papua atau ke NTT, NTB? Ke Jepang. NTT, siapa nanti jadi gantiin si Victor siapa itu? Laskodat yang Kortalindika ya. Gubernur ya Pak ya? Gubernur yang kurang ajar itu. Yang pernah hina apa itu. Paham mau? Begitu, disebar itu. Umat Islam disebar begitu. Ini mah ya kalau malam nongkrong kirain ini dicek nih, bagus nih Pak, dikirim ke Irian Pak. Kan pinter azan dia, azan pinter. Ini ke Irian, jadi ustadz kamu. Masa cuma nongkrong aja kalau malam di perapatan, Samerel, nongkrongnya di masjid. Itu Mas, coba Mas Rizek, kamu bayangin, kamu nongkrong di pinggir rel, tahu-tahu ditebas, golok mati. Paling dimampusin. Kalau kamu nongkrongnya di masjid, tilawah Quran, dibunuh orang kayak Umar Ustaz ya, yang dibunuh di masjid. Nah begitu, syahid. Gitu Mas Rizik, nongkrongnya diganti di masjid, minimal nggak digaruk polisi. Nggak ada deh. Orang nongkrong di masjid kok digaruk polisi. Ini kalau di Samerel bisa digaruk polisi, kamu belum kena apesnya aja. Kalau kena apes baru tuh. Iya nyesel pak. Kok begitu? Main celurit, mainan celurit. Ya beneran mainnya. Ya Kak. Celurit mainan udah kayak orang. Kalau kata orang Sunda gelok. Ya gitu. Apa? Astagfirullahaladzim. Gitu Mas Eko. Suruh ikut apa? Silat kita apa namanya? Tapak suci nggak mau. Ikut tuh tapak suci. Bener tuh, biar kamu sehat, pintar silat. Nanti kalau demo saya taruh di depan lah.
Enggak, kan demonya membela kebenaran. Gurunya di belakang kan jagain. Gurunya depan, ya nanti kalau mati duluan kamu gak ada yang ngajar. Oke lah, itu cerita aja. Tapi intinya tadi kembali pada asalnya bahwa kita ini akan menjadi manusia yang nanti dimintain pertanggungjawaban. Apapun yang kita lakukan sekecil apapun di dunia, Allah nanti akan mintai pertanggungjawaban. Enggak yang pimpinan, enggak yang wakil, enggak yang bawahan, semuanya dimintain pertanggungjawaban. Enggak yang ustadz, enggak yang tidak ustadz, semuanya sama. Di mata Allah nanti adalah kita akan dipilih karena keimanan dan ketakwaan kita. Demikian, mohon maaf kalau ada kesalahan. Bagi pihak-pihak yang tersinggung nggak usah melapor polisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.